Senin, 4 Februari 2008, satu pekan setelah jenazah korban ditemukan, ketiga tersangka pembunuh Anita ditangkap tim gabungan Polresta Depok dan Polda Metro Jaya. Dado dibekuk polisi di warung internet Gang Langgar, Kampung Sawah, Kelapa II, Depok. Sedangkan Acong dan Item, keduanya ditangkap di kamar kontrakan di Munjul, Malaka, Jakarta Timur sehari kemudian. Hasil visum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana menyimpulkan sebab Anita Rahmat meninggal dunia bahwa terhambatnya jalan napas menimbulkan mati lemas. Selasa pagi 29 Januari 2008, sekitar pukul 6, jenazah Anita Rahmat ditemukan Rohim tergolek di parit pinggir jalan Sumur Bandung RT 4 RW 7 di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Ditemani Amin, tukang ojek, Rohim langsung lapor ke Polsek Cimanggis. Lalu pada siang hari yang sama, KTP dan SIM A milik korban Anita ditemukan oleh seorang warga bernama Solihin, adanya di depan Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cibubur yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi temuan jenazah Anita. Baru 5 hari kemudian, 3 Februari 2008, Solihin menyerahkan KTP dan SIM korban kepada Joko Sularto yang lalu mengantarnya ke alamat tertera. Ahmad Rahmat dan Nur Jaroni, orang tua Anita, langsung menerimanya. Kapolresta Depok Kombes Imam Pramukarno menjelaskan temuan KTP dan SIM korban menjadi kunci pembuka misteri kematian. Pun peran keluarga korban yang membantu penyidik memberikan petunjuk perihal teman dekat korban. Mobil sedan korban ternyata disembunyikan trio pelaku di rumah sepupu tersangka Maulana alias Item di Depok, daerah Mekarsari. Plat nomor polisi sudah diganti. Motifnya seperti apa yang saya sampaikan pendahuluan tadi, yaitu mengarah pada pembunuhan berencana. Diarahkan pada pasal 340 dengan ancaman kurang lebih 20 tahun. Dan karena dia berniat untuk memiliki atau mengambil kendaraan Honda Jazz tersebut, maka dijuntukan juga kepada pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Di meja hijau, kerabat keluarga korban justru tampak risau menanti kepastian 3 pemuda pembunuh sang putri divonis pidana mati. Keluarga korban tegas menuntut nyawa Anita harus pula dibayar nyawa. Sejak awal, mereka setia terus mengawal. Saat nota pembelaan, para terdakwa tiada mampu membendung air mata. Menangis sesegukan, tiada lagi tersisa beringas yang bikin Anita tewas. Mau minta permohonan maaf Pak kepada keluarga korban, kepada ASAP PPKB. Saya mengaku bersalah atas kelakuan kami bertiga dalam perkara ini. Saya sangat menyesal, saya nggak tahu apa yang harus dibilang, tapi pada ini saya sangat amat menyesal Pak. Masa depan saya hancur, saya punya keluarga di rumah, tapi karena kelakuan kami bertiga, kami harus jalani hukuman seperti ini. Ya, saya nggak tahu harus berbuat apa. Pada ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hati saya kepada Pak Haji Ahmad dan kepada ibunda korban, supaya memaafkan apa yang sudah kami perbuat bersama-sama dalam perkara ini Pak, dan meminta kepada majelis hakim supaya mempertimbangkan usia kami yang masih muda, karena kami masih punya masa depan yang panjang Pak, dan akan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi di lain waktu, karena kami sangat menyesali apa yang telah kami perbuat. Kami mohon Pak Hakim jangan menjatuhkan pidana seperti ini kepada kami, karena kami masih ingin merasakan udara kebebasan di luar, masih ingin memiliki keluarga.
kita masih ingin memiliki masa depan, Pak. Luapan emosi serta air mata terdakwa menutup sidang sesi nota pembelaan. Lantas apakah majelis hakim jatuh iba atau bergeming tak terpengaruh adanya? Tensi masa keluarga korban memecah keributan di pengadilan. Polisi sempat kerepotan saat menjauhkan ketiga terdakwa dari kepungan massa. Apa nih Bu tentang permintaan maaf terdakwa? Ya kita maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Anak saya udah hilang, hati seorang ibu bukan menangis lagi sakit seorang ibu. Apalagi Lebih saya mengandung sakit, melahirkan, tapi ini nyangkut nyawa anak saya. Setelah ini dia minta maaf, kita maafkan tapi hukum harus benar-benar berjalan. Tapi tetap harus dihukum mati. Ya. Harus. Puncaknya pada 18 September 2008, ketika Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok, yakni Hakim Budi Prasetyo, membacakan putusan. Menyatakan terdakwa Yohanes Martinus alias Dadu alias Martin Binten Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Menyatakan terdakwa Mulyadi Dewi Asmana alias Hacor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati. Mengadili menyatakan terdakwa Aisyah alias Hitam bin Nasar itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Ketika terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. 3 bulan kemudian, 22 Desember 2008, putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 September 2008. Hukuman pidana mati untuk ketiga terdakwa. Upaya hukum terakhir, ketiga terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada 16 April 2009, amar putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi ketiga terdakwa, sehingga hukuman pidana mati menjadi ingkrah atau berkekuatan hukum tetap.